Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Hari ini hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2020, hari kedua kalian mengikuti kegiatan MPLS. Baik, sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang berhasil masuk di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Mudah-mudahan sekolah ini bisa menjadi tempat kalian untuk menimba ilmu dan menjadi orang sukses. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Yuli Hastuti. Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Ibu mengajar di SMA Negeri 5 ini sejak tahun 2003 sampai sekarang. Ibu tinggal di Sungai Andai, di Komplek Herlina Perkasa, Blok D1, RT 27, nomor 151. Dan Ibu telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Kemudian prestasi yang Ibu miliki, yang pertama, Ibu pernah menjadi tutor terbaik tahun 2001 tingkat provinsi. Yang kedua, Ibu pernah menjadi juri terakreditasi terbaik kedua pada kegiatan lomba debat Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2015 yang diadakan di Maluku. Dan yang terakhir, Ibu pernah juga menjadi juri terakreditasi terbaik 1 pada lomba debat Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2009. Mungkin di antara kalian akan ada yang bertanya mengapa prestasi yang justru Ibu sampaikan. Karena Ibu ingin prestasi yang Ibu miliki ini bisa juga menginfluence kalian agar juga bisa berprestasi. Baik, kita akan lanjut pada materi kita hari ini. Sesuai dengan jadwal kita hari ini, materi yang akan kita bicarakan pada kesempatan atau sesi kedua di hari Selasa ini adalah materi tentang pembentukan karakter dan akhlak mulia. Kemudian nanti selanjutnya kita akan memahami tentang apa itu pengertian karakter, kemudian di manakah sumber-sumber nilai karakter itu bisa kita peroleh. Kemudian kita juga akan memahami mengapa pendidikan karakter itu menjadi salah satu poin penting dalam sebuah organisasi yang berbentuk pendidikan. Selanjutnya, kita juga akan membicarakan mengapa pendidikan karakter itu menjadi sesuatu yang urgen. Selanjutnya, kita akan juga membahas apa saja karakter-karakter unggul atau karakter-karakter yang harus kita pelajari dalam sesi ini. Kemudian di sini nanti juga kita akan membahas beberapa karakter yang paling penting yang menjadi dasar dari pembentukan atau pendidikan karakter selama kalian belajar di sekolah ini. Berikut beberapa contoh yang akan kita pahami dan kita pelajari bersama. Selanjutnya, pada sesi terakhir nanti kalian akan menyaksikan sebuah video, dan video itu nanti berkaitan dengan kasus yang ada dalam sebuah instansi pendidikan. Kemudian nanti kalian diminta untuk menganalisis video itu dalam beberapa soal, dan soal itu nanti kalian akan jawab pada Google Form yang akan disediakan oleh panitia. Baiklah, kita akan masuk pada slide berikutnya. Kita mulai dengan memahami apa itu pengertian karakter. Bagi sebagian orang mungkin menganggap karakter itu adalah perilaku. Dalam hal ini kita tidak akan memperdebatkan yang mana karakter dan yang mana perilaku. Kita lanjut saja dengan apa yang dimaksud dengan karakter. Karakter itu adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia. Apa yang melandasi perilaku manusia tersebut? Apabila seorang manusia memiliki agama, maka tentunya karakternya itu harus dilandasi oleh norma agama. Selanjutnya,
Apabila seorang manusia itu tinggal dalam sebuah suku, bangsa, maka tentunya segala perilakunya tersebut harus juga berdasarkan adat istiadat atau kebudayaan yang dianut oleh suku atau bangsa tersebut. Selanjutnya, apabila seorang manusia itu tinggal dalam sebuah instansi atau juga dalam sebuah negara yang memiliki aturan-aturan atau hukum-hukum tertentu, tentunya perilakunya tersebut juga harus dilandasi atas hukum atau aturan-aturan yang dianut atau disepakati dalam sebuah instansi atau sebuah negara tersebut. Yang terakhir adalah yang melandasi perilaku manusia itu adalah bentuk estetika. Nah, tentunya estetika ini sifatnya relatif. Artinya bagus di mata seseorang belum tentu bagus di mata orang lain. Kita bisa bicara tentang estetika yang ada di Indonesia misalnya. Apabila orang Indonesia memahami tentang sebuah adat, bagaimana cara dia memanggil orang tuanya dengan sebutan ayah, ibu, atau bunda, atau papa, dan lain sebagainya, tentu akan berbeda bagaimana budaya orang barat memanggil orang tuanya. Nah, ketika kita lihat dari sudut estetika, tentunya itu akan sangat berbeda. Apabila orang Indonesia melakukan budayanya itu sesuai dengan adat dan budayanya, maka nilai estetikanya ada. Tapi apabila budaya barat lalu kita lihat dari sudut pandang adat istiadat budaya Indonesia, tentunya itu juga tidak akan sama nilainya. Nah, dalam segi itulah maka nilai estetika itu akan bersifat relatif, artinya tergantung dari sudut pandang orang yang melihatnya. Lalu, di manakah kita bisa melihat sumber dari nilai-nilai pendidikan karakter bangsa, khususnya bangsa Indonesia? Sumber nilai-nilai pendidikan karakter bangsa itu dapat dilihat dari 4 sumber. Yang pertama, bersumber dari agama yang dianut setiap individu. Yang kedua, sebagai negara Indonesia yang memiliki dasar Pancasila, maka Pancasila pun dapat dijadikan sebagai sumber nilai-nilai pendidikan karakter bangsa. Mungkin kalian masih ingat bahwa kita pernah belajar tentang bagaimana mengamalkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Mungkin kalian juga ingat waktu itu pelajaran di SD, di SMP. Nah, di SMA juga nanti akan ada bagaimana caranya kita sebagai rakyat Indonesia mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, perlu diingat jangan sampai nanti kalian tidak hafal Pancasila, seperti beberapa kasus yang pernah kita lihat, ya kan? Sumber selanjutnya, karena Indonesia adalah negara yang memiliki bermacam-macam budaya dan suku bangsa, maka budaya dan suku itu pun dapat dijadikan sumber nilai-nilai pendidikan karakter bangsa. Nah, dari ketiga sumber itu diejawantahkan atau dicetuskan dalam sebuah tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pendidikan karakter itu pun dimasukkan ke dalam tujuan pendidikan nasional. Lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter itu adalah sistem penanaman nilai-nilai perilaku. Yang perlu digarisbawahi adalah penanaman nilai-nilai perilaku. Oleh sebab itu jangan salah, apabila nanti kita di sekolah di SMA 5 ini, kita akan diikat oleh semua aturan, baik itu tata tertib bagaimana kita berpakaian, selanjutnya bagaimana cara kita berperilaku terhadap semua warga sekolah, bagaimana cara kita bersikap terhadap sesama, bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan kita, atau menanamkan sifat religius kita. Nah, nanti selama kalian belajar di SMA Negeri 5 Banjarmasin ini, karena ini adalah sebuah institusi pendidikan, kalian jangan aneh apabila sekolah ini sedikit memaksakan tentang bagaimana caranya
semua warga sekolah, khususnya peserta didik itu memiliki karakter yang baik. Karena kita kembali lagi bahwa di dalam pendidikan karakter itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai. Selanjutnya, ibu menginginkan di antara anak-anak ibu yang mendengarkan ini, yang memperhatikan ini, yang menyimak ini, yang telah bersedia, telah dengan senang hati menjadi warga SMA Negeri 5 Banjarmasin, tidak ada di antara kalian ataupun orang tua kalian nanti yang tidak setuju terhadap apapun aturan yang ada di SMA Negeri 5. Tentunya aturan-aturan itu telah diolah sedemikian rupa sehingga tidak ada satu orang pun yang akan dirugikan terhadap aturan tersebut. Nah, seberapa urgensikah pendidikan karakter itu harus dilakukan? Nah, di sini Ibu ada menyampaikan 3 urgensi dari mengapa pendidikan karakter itu menjadi penting. Yang pertama, pendidikan karakter itu dapat membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan adalah manusia itu harus berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Nah, apabila sumber daya manusia ini baik, maka dia akan menjadi pondasi pembangun bangsa. Yang kedua, mengapa pendidikan karakter ini perlu dilakukan? Pendidikan karakter ini perlu dilakukan untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045 dengan dibekali keterampilan abad 21. Mungkin kalian juga sudah pernah tahu apa sih keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 itu meliputi kualitas karakter, literasi dasar, dan kompetensi 4C, yaitu critical thinking, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, untuk apa kemampuan abad 21 itu diajarkan? Untuk meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Maksudnya di sini adalah agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lain dalam hal kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah membekali siswa untuk menghadapi kondisi degradasi moral, etika, dan budi pekerti. Mungkin di antara kalian bertanya-tanya, apa sih degradasi moral dan degradasi etika serta budi pekerti? Ibu ingin sedikit mengupas tentang degradasi moral. Degradasi artinya kemerosotan. Moral artinya perilaku. Berarti degradasi moral adalah kemerosotan perilaku. Salah satu contoh degradasi moral adalah yang pertama, siswa, seperti contoh video yang kita lihat di depan tadi, bahwa sekarang siswa tidak lagi menghargai guru sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang anak-anak tidak bisa lagi bergaul secara sosial. Artinya dia terkungkung dengan media sehingga dia tidak mengerti bagaimana bergaul secara sosial. Melupakan tetangga, melupakan saudara jauh, sehingga mereka hanya terfokus pada media sosial saja. Yang berikutnya yang dimaksud degradasi moral, yang menjadi contoh degradasi moral adalah berita hoax yang sering kita temukan di media-media sosial. Nah, dan banyak hal lain yang menjadi contoh degradasi moral. Nah, karena masalah-masalah tersebut itulah, maka sangat penting kita belajar tentang bagaimana pendidikan karakter, khususnya di sekolah. Anak-anak ibu yang baik, sampai pada slide ini ibu berharap kalian sudah mengerti tentang apa itu pendidikan karakter
di mana nilai-nilai pendidikan karakter itu bisa kita ambil, dan mengapa orang selalu mengatakan penting untuk melaksanakan pendidikan karakter. Ibu harap kalian sudah paham semuanya. Nah, pada slide ini kita akan memperhatikan atau kita akan melihat apa saja karakter unggul dan bagaimana parameternya. Nah, dari slide ini terlihat ada 4 karakter unggul. Yang pertama, seorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual. Nah, panahnya dari sana terlihat kecerdasan intelektual itu meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, dan selanjutnya. Yang kedua, seseorang itu orang yang dikatakan memiliki karakter unggul itu ketika dia memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu bentuknya adalah beriman, bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakter unggul yang ketiga adalah seseorang itu harus memiliki kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu meliputi orang itu disiplin, sportif, tangguh, handal, dan lain sebagainya. Nah, kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Ini yang kadang kita tidak bisa lakukan ya, bahkan orang dewasa sekalipun untuk memiliki kecerdasan emosional ini cukup sulit. Nah, apa saja yang melingkupi kecerdasan emosional? Yang pertama, orang harus ramah, saling menghargai, toleransi, peduli, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang perlu diingat dalam memahami apa sih karakter unggul yang harus dimiliki oleh seseorang, maka ada 4 karakternya. Harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional. Dari 4 kecerdasan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa karakter ya, beberapa karakter. Kalian bisa lihat di bagian slide dengan panahnya itu ada banyak sekali karakter yang bisa kita pelajari. Ibu tidak akan menjelaskan itu secara satu persatu, kalian bisa baca, tetapi Ibu selanjutnya akan menjelaskan beberapa karakter yang terpenting dari semua karakter yang ada yang harus kita pelajari tersebut. Karakter yang pertama adalah karakter religius. Mungkin kita juga sering mendengar, apa itu karakter religius? Nah, kita akan ulang lagi bahwa karakter religius itu adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya, serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan atau agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Karakter ini identik dengan tingkah laku yang agamis, sehingga mengandung nilai-nilai positif. Kadang orang mengatakan bahwa orang yang ibadahnya bagus, orang sering mengatakan dia itu sangat agamis. Nah, karakter religius ini dapat menjadi modal awal untuk membentuk karakter yang lainnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu telah memiliki karakter religius ini dengan baik, artinya hubungannya dengan Tuhannya itu jadi sangat baik, maka ini dapat dijadikan modal dasar atau modal awal untuk membentuk karakter-karakter yang lain. Nah, itu yang dimaksud sebagai dasar dari berbagai karakter baik yang lainnya. Berikut ini adalah praktek karakter religius. Ini kita tidak bicara lingkup sekolah atau dimanapun karena ini sifatnya umum. Yang pertama, kita membiasakan 3S. Nah, di setiap sekolah biasanya ini sudah menjadi hal yang lumrah yang sering juga kita dengar. Apa itu 3S? 3S itu senyum, sapa, salam. Artinya kita bila bertemu orang, kita senyum minimal, kemudian kalau kita perlu menyapa kita sapa, dan akan sangat baik apabila kita memberikan salam. Itu praktek yang pertama. Yang kedua, di sekolah atau dimanapun kita berada, setiap kita melaksanakan sesuatu, maka kita, agama manapun di Indonesia ini khususnya, selalu dimulai dengan berdoa. Nah, di sekolah kita juga di SMA Negeri 5, kita dianjurkan untuk selalu berdoa pada saat ingin memulai pelajaran. Ya, tidak perlu panjang-panjang doanya seperti orang yang selamatan. Kita perlu atau cukup
berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau kita hanya cukup membaca Al-Fatihah juga sudah cukup seperti itu ya. Untuk agama yang lain tentunya menyesuaikan bagaimana cara mereka bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhannya. Kemudian melaksanakan sholat berjamaah atau kegiatan agama lainnya. Kalau misalnya non-muslim, misalnya yang beragama Kristen, misalnya mereka ke gereja misalnya. Nah, itu merupakan salah satu praktek religius. Nah, kegiatan melaksanakan sholat berjamaah atau ke gereja itu juga dilakukan di SMA Negeri 5. Nah, nanti kalau kalian sudah turun seperti biasa, maka setiap kelas itu biasanya diberikan jadwal untuk sholat berjamaah. Nah, kemudian sholat duha misalnya. Siapa yang memiliki kesempatan atau keinginan untuk sholat duha, tidak pernah ada larangan khususnya untuk di SMA 5 ya. Jadi dipersilahkan. Yang penting kalian tidak mendustai gurunya. Misalnya, Bu, saya izin untuk sholat duha misalnya, dan pada saat itu tidak ulangan atau tidak melaksanakan kegiatan penting lainnya, tentu tidak ada satu guru pun yang melarang, karena itu termasuk praktek religius. Contoh praktek yang lainnya adalah siswa bersyukur terhadap hasil ulangannya. Nah, ya tentunya syukur tidak selalu diucapkan secara nyaring, cukup di dalam hati. Artinya dengan segala hal yang sudah kita lakukan dengan hasil ulangan yang seperti itu, tentunya kita bersyukur. Tentunya kalau misalnya kalau ingin hasilnya baik, tentu dibarengi dengan usaha yang keras juga untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang berikutnya lagi, apabila ada teman yang sakit, kita menjenguk teman yang sakit misalnya. Kalau tidak menjenguk, kita ditelepon atau ditanya kabarnya atau apa dan lain sebagainya. Artinya kita peduli terhadap teman kita. Yang berikutnya lagi, menolong teman yang kena musibah. Nah, kebiasaan di SMA Negeri 5, kalau ada yang sakit misalnya, kita boleh menengok, atau guru yang sakit atau siswa yang sakit boleh kita menengok. Kemudian apabila ada salah satu di antara warga sekolah, baik itu guru, baik itu siswa, orang tua siswa yang terkena musibah, biasanya atau contohnya misalnya ada yang meninggal atau yang kebakaran, biasanya di SMA Negeri 5 ini praktek religiusnya anak-anak OSIS, bagian keagamaan misalnya, mereka mengedarkan sumbangan untuk korban atau teman kita yang terkena musibah. Kemudian di event-event tertentu kita biasanya memberikan sumbangan ke anak yatim dan lain sebagainya. Pokoknya di SMA Negeri 5 praktek religius itu sudah cukup dilakukan dengan baik. Lalu karakter religius itu perlukah kita laksanakan dengan ikhlas? Tentunya perlu. Kenapa? Agar terlaksana keseimbangan antara religius, ibadah, dan religius sosial. Jadi kita harus seimbang bagaimana religius kita terhadap Tuhan, bagaimana religius kita terhadap sesama. Jadi artinya kalau kita tadi ada sholat berjamaah, kita ada sholat duha, kita ada ke gereja, nah itu kan religius terhadap agama kita, terhadap ibadah kita terhadap Tuhan kita. Kemudian apabila kita peduli terhadap teman kita, sesama yang sakit ataupun yang terkena musibah, maka itu religius sosial namanya. Artinya kalau di dalam Islam itu hablum minallah dan hablum minannas. Nah, ketika praktek religius itu kita laksanakan, tentunya di dalam pemahamannya kita harus seimbang. Artinya jangan hanya selalu beribadah kepada Tuhan tetapi melupakan religius sosial atau hablum minannasnya tadi. Ketika orang melakukan hablum minannas tetapi tidak sholat, misalnya ini ada teman kita yang sakit, kita selalu datang, kita harus berkunjung dan lain sebagainya, tetapi kita melupakan sholat. Nah, jangan juga seperti itu. Atau sebaliknya. Artinya dalam menjalankan praktek religius ini semuanya harus seimbang. Karakter yang kedua adalah karakter jujur. Jujur adalah mengatakan sesuatu dengan apa adanya. Mudah-mudahan juga kalian paham bahwa kalau kita jujur itu artinya mengatakan sesuatu
dengan apa adanya, tidak perlu ditambah ataupun tidak perlu dikurang. Nah, seberapa sih penting karakter jujur ini? Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa penentu kesuksesan seseorang ternyata bukan karena IQ-nya tinggi atau karena dia memiliki nilai-nilai yang bagus dalam sekolahnya. Nah, lalu apa yang menentukan seseorang itu menjadi sukses? Dalam penelitian ini disebutkan bahwa yang menentukan seseorang itu sukses yang paling pertama adalah karakter jujur. Selanjutnya, ini sebuah penelitian juga yang mengatakan bahwa di negara Finlandia, ya mungkin kalian pernah mendengar ya di On the Spot misalnya tuh sering ibu juga melihat bahwa Finlandia itu adalah sebuah negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena masyarakat Finlandia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Nah, hal itu tentunya menjadi hal yang paling penting bagi kita. Mengapa karakter jujur ini sangat dibutuhkan untuk kita. Oleh sebab itu, sebagai negara Indonesia, pastinya kita tidak boleh kalah dong dengan Finlandia dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam berbagai sendi-sendi kehidupan. Ada banyak contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita aplikasikan. Nah, apa saja sikap jujur atau tindakan sikap jujur yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ini sebagai contoh, sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Yang pertama misalnya, ini yang paling dekat dengan kalian, tidak menyontek dan tidak memberikan contekan pada saat kalian ulangan atau ujian. Nah, ini hal yang paling penting yang harus kalian ingat. Bahwa apabila kalian menyontek atau memberikan contekan, berarti kalian sudah gagal menerapkan sifat jujur dalam diri kalian. Nah, ibu berharap anak-anak ibu yang ada di sini berpikirlah bahwa ternyata yang kalian lakukan itu salah. Nah, mulai sekarang berjanjilah untuk memperbaiki dan belajar untuk menjadi orang yang jujur. Contoh yang kedua, tidak suka berbohong saat berbicara, baik kepada guru maupun kepada teman. Ini biasanya karena terlalu banyak ngerumpi, banyak cerita-cerita, maka ceritanya itu dibumbu-bumbui sehingga banyak bohongnya ketimbang benarnya. Contoh yang berikutnya, nah, ini biasanya anak laki-laki nih. Jika belanja di kantin sekolah, maka mengambil barang, makanan atau minuman atau apa saja yang ada di kantin sekolah itu harus sesuai dengan apa yang kita ambil dan berapa kita membayarnya. Jangan lupa bahwa segala hal yang tidak baik dan menjadi darah daging kita itu akan menghasilkan sifat-sifat buruk lainnya. Ibu berharap anak-anak ibu juga tidak lagi melakukan, kalau dulu pernah, sekarang sudah nggak lagi bertobat. Bagi yang tidak pernah, sebaiknya jangan dilakukan. Artinya kalau tidak pernah berarti kalian telah memiliki sifat yang baik. Selanjutnya, yang keempat, mengakui jika belum paham pelajaran, lalu bertanya kepada guru. Nah, ini yang perlu sekali diperhatikan. Jika kita dalam pelajaran, khususnya di SMA 5 ya, kalau kalian tidak paham, maka bertanyalah. Tapi biasanya karena malas atau kenapa tidak bertanya? Karena malas. Kenapa tidak bertanya? Karena malu dikatakan, itu tidak paham. Yang kedua, yang ketiga, kenapa kamu tidak bertanya? Tidak bisa menggunakan bahasa yang baik. Berikutnya, kenapa kamu tidak bertanya? Karena gurunya pemarah misalnya. Banyak hal lain. Padahal di sisi itu sebenarnya kalau kamu tidak paham lalu kamu diam tidak bertanya, yang rugi siapa?
Nah, yang rugi tentunya kamu tidak bisa memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh gurumu. Nah, mulai hari ini kalau dulu di sekolah SD dan SMP misalnya kalian sudah tidak terbiasa bertanya, mulailah sekarang kalian merubah sifat kalian untuk bisa jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita tidak mengerti, bertanyalah. 2 kali tidak mengerti pula, 3 kali tidak mengerti pula, maka buatlah situasi lain di mana kamu bisa berduaan dengan gurumu untuk bertanya secara pribadi. Ibu sangat yakin apabila kamu melakukan hal seperti itu, guru tersebut, guru yang bersangkutan pasti memberikan peluang untuk kamu untuk memahami pelajaran itu. Nah, jadi itu perlu diingat ya anak-anak ibu semuanya, bahwa ketika kamu belajar tidak mengerti, maka tanyakanlah. Ya, jangan lupa, jangan malu bertanya, jangan mendustai diri sendiri. Selanjutnya adalah jika terlambat. Nah, jika terlambat ini juga ada dalam peraturan di SMA Negeri 5. Mungkin di sesi sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana sanksi orang yang terlambat atau siswa yang terlambat di SMA Negeri 5. Nah, jika terlambat atau tidak datang ke sekolah, maka memberitahu alasan yang sebenarnya. Nah, yang pertama, jangan membuat alasan. Yang kedua, apabila membuat surat, maka buatlah surat. Kalau orang tuamu misalnya tidak bisa menulis surat, maka kamu tulis surat lalu tanda tangan orang tua. Jangan menyuruh teman kamu atau orang lain yang menulis surat. Jangan dilakukan hal yang seperti itu, karena kebiasaan yang dilakukan oleh pelajar itu biasanya seperti itu, karena dia ingin membolos misalnya. Sehingga pernah suatu hari anak itu tidak masuk sekolah, lalu wali kelasnya menelpon ke orang tuanya, ternyata di rumah anak itu turun sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Nah, itu akan menjadi hal yang memalukan. Nah, nanti kamu dipanggil di BP, panjang sekali prosesnya. Nah, anak-anak ibu berharap jangan lagi melakukan hal yang seperti itu. Contoh yang lain adalah jika menemukan uang di dalam kelas, dimanapun misalnya, kamu langsung mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya, atau kalau tidak ketemu pemiliknya misalnya kamu serahkan kepada bagian kesiswaan. Kalau di SMA Negeri 5 ini boleh diserahkan di bagian kesiswaan, lalu mungkin nanti itu akan diumumkan. Lalu kalau tidak ada yang mengakui atau tidak ada yang datang mengambil, itu biasanya disumbangkan ke masjid kita. Contoh yang lain adalah meminta izin kepada teman sebelum menggunakan barang miliknya. Nah, jadi jangan misalnya punya teman itu seperti milik sendiri. Akhirnya yang pemiliknya justru tidak bisa menggunakan barang tersebut. Jadi tahu dirilah ya. Nah, ini adalah contoh-contoh karakter jujur. Adakah yang lain? Tentu banyak sekali yang lain. Kalau misalnya Ibu bicarakan di sini semuanya, ya waktunya tentu tidak mencukupi. Karakter yang berikutnya adalah karakter disiplin. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab seseorang, dan nilai itu telah disepakati. Sama halnya ketika kalian masuk di SMA Negeri 5, kalian sepakat dan setuju bahwa SMA Negeri 5 ini memiliki aturan. Dan seharusnya kalian tidak perlu membangkang, karena kalian datang ke SMA Negeri 5 sendiri tanpa disuruh dan tanpa diperintah. Tentunya kalian harus mentaati segala aturan dan nilai-nilai yang telah disepakati di SMA Negeri 5. Beberapa contoh karakter disiplin yang harus kalian pahami dan harus kalian taati di SMA Negeri 5 ini. Yang pertama adalah masuk sekolah dengan tepat waktu. Nah, bagaimana kalau terlambat? Tentunya ada sanksinya. Kalian tentunya telah pula mendapat materi tentang apa saja sanksi ketika seorang siswa SMA Negeri 5 terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, mengenakan pakaian seragam sesuai aturan sekolah. Nah, di dalam aturan yang telah kalian dengarkan, kalian pahami dalam materi tentang tata tertib, dijelaskan pula bagaimana cara menggunakan pakaian seragam dan bagaimana aturan-aturannya. Nah, yang ketiga, tidak boleh berdandan berlebihan. Itu juga ada di dalam aturan yang ada di SMA Negeri 5.
Yang berikutnya melaksanakan piket dan lain sebagainya. Banyak sekali aturan. Kalau Ibu tidak akan menjelaskan satu persatu karena karakter disiplin dan taat terhadap aturan dari sebuah instansi di mana kita berada itu sebuah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga yang ada di sekolah tersebut atau di instansi tersebut. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk membuat kesempatan untuk melanggar aturan tersebut. Karena setiap aturan yang dibuat itu pasti memiliki sanksi yang sangat tegas. Nah, yang paling diperhatikan di sini adalah dalam era pandemi seperti sekarang ini bahwa pembelajaran itu tidak lagi belum dilakukan secara langsung, masih menggunakan daring, maka yang menjadi kendala kalian adalah nanti belajar menggunakan belajar dengan fasilitas online. Nah, tentunya tugas-tugas pun harus dilaksanakan. Nah, jangan sampai membuat alasan tugas tidak bisa dilaksanakan dengan 1000 macam alasan. Karena sanksinya pasti sangat jelas bahwa ketika kalian tidak mengerjakan tugas yang disampaikan atau yang diberikan oleh guru pengajar kalian, maka sanksinya adalah tidak naik kelas. Apabila kalian tidak masuk kelas dalam waktu 10 hari tanpa keterangan yang jelas, maka kalian pun tidak naik kelas. Itu sanksi. Jadi ketika aturan itu ditetapkan, maka tentu ada sanksi yang melekat di dalam aturan tersebut. Ibu berharap kalian pelajari semua aturan yang ada di SMA Negeri 5, kalian taati semua aturan tersebut sehingga kalian tidak terkena sanksi apapun. Baik, Ibu berharap kalian berjanji terhadap diri kalian untuk taat terhadap semua aturan yang ada di SMA Negeri 5. Jangan sampai coba-coba untuk melanggar aturan tersebut. Ibu berharap karakter disiplin ini bisa kalian jalankan selama kalian berada di SMA Negeri 5, bahkan nanti setelah kalian lulus dari SMA Negeri 5 ini. Setiap karakter baik tentunya memiliki manfaat dalam kehidupan kita, apalagi sifat tersebut kita tanamkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pula sifat disiplin tersebut yang sudah kita pelajari tadi. Lalu apa saja manfaat sifat disiplin itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, tumbuhnya kepekaan, tumbuh kepedulian, keteraturan, dan ketenangan. Lalu tumbuh rasa percaya diri, tumbuh pula rasa kemandirian, keakraban, perkembangan otak, dan sifat patuh kita terhadap semua aturan. Sehingga kita akan selamat dalam kehidupan kita. Nah, ketika sifat disiplin ini kita kembangkan, lalu kita tanamkan dalam diri kita, maka ternyata banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita selanjutnya. Bahkan ketika kita menanamkan sifat disiplin ini dengan baik dalam diri kita, maka akan tumbuh sifat-sifat positif yang lainnya. Nah, nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan hasil dari sifat disiplin itu lalu muncul orang yang percaya diri. Nah, nanti apa sih percaya diri akan kita bahas pada slide berikutnya. Karakter yang keempat adalah bertanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab? Bertanggung jawab adalah suatu bentuk sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam sebuah karakter bertanggung jawab ini ada banyak sekali contoh, misalnya saja Ibu tidak akan menyebutkan semuanya. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita mandi, menjaga kebersihan kita, menjaga penampilan kita. Nah, itu salah satu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian mengerjakan sesuatu tanpa diminta apabila itu menjadi tanggung jawabnya. Misalnya kalian sudah diberikan jadwal piket, ternyata kalian tidak mengerjakan. Nah, itu berarti kalian tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan atau yang diembankan kepada kalian. Nah, nanti di sekolah ini ada banyak sekali tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian. Guru mempercayakan sesuatu kepada kalian, guru percaya kepada kalian bisa melaksanakannya, tetapi kalian tidak menjalankan dengan baik, itu berarti kalian tidak bertanggung jawab. Jangan lupa bahwa di sekolah ini guru tidak hanya menilai kalian dari segi kecerdasan atau intelektual. Misalnya kalian ulangan dapat nilai 8, 9, 10.
tetapi kalian tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Misalnya kalian dipercaya untuk menjaga tanaman misalnya. Nah, bisa saja kesalahan kalian itu berimbas pada sikap misalnya. Jadi jangan lupa bahwa di sekolah ini sifat-sifat yang kita pelajari ini bisa menjadi salah satu penentu kenaikan kelas atau bahkan kelulusan kalian. Bisa juga ada sebagian guru yang tidak menilai intelektual kalian, tetapi justru dia berfokus menilai kepribadian. Misalnya seperti ini. Kalian ulangan dapat 3, 2 misalnya, atau 1 bahkan, atau misalnya kalian ikut ulangan tetapi kalian tidak berhasil mendapatkan nilai yang baik dalam istilah tertentu, kalian misalnya tidak tuntas. Lalu kalian remedial. Si guru itu tahu bahwa kalian seberapapun diberikan waktu untuk remedi, kalian tidak akan mampu, tidak akan sanggup misalnya. Lalu guru itu memberikan tugas yang lain. Nah, jangan lupa, di samping itu, guru itu bahkan mencari nilai lebih atau kelebihan dari yang kalian miliki. Misalnya, kalian boleh tidak cerdas, tetapi ternyata kalian itu bertanggung jawab orangnya. Ketika diberi tugas tertentu, lalu kalian mengerjakan dengan baik. Nah, bisa saja di antara guru-guru yang ada di sini justru bahkan mereka menilai kalian dari segi yang lain, dari segi karakternya. Nah, jangan lupa bahwa itu apa pentingnya intelektual dengan karakter. Kita bisa mengatakan dari penelitian yang sudah tadi kita bicarakan bahwa kalau kita timbang, yang mana yang lebih penting, kecerdasan atau karakter? Yang lebih penting adalah karakter. Jadi kesimpulannya adalah jangan kalian berasa kalau diberi tugas oleh guru, bahkan tugas itu misalnya sepele sekali, misalnya tolong anak ibu antarkan tugas ini ke rumah ibu misalnya. Ya bisa saja kamu lakukan dengan senang hati. Nah, di situ mungkin guru itu bisa menilai, oh anak ini bisa diberikan amanah dan dia bertanggung jawab. Nah, bisa saja nilai itu yang bisa membawa kamu tuntas misalnya dalam satu mata pelajaran. Bisa saja seperti itu, ya. Nah, karakter bertanggung jawab yang lain banyak sekali sebenarnya. Yang Ibu uraikan di sini adalah contoh saja. Misalnya berani bertanya. Nah, nanti kembali lagi kepada contoh yang tadi di atas. Berani bertanya kepada guru dengan sopan tentunya. Nah, ini juga alat untuk bagaimana caranya kalian bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Masalah yang terpenting bagi siswa adalah bukan masalah terpenting, maksud Ibu adalah masalah yang paling banyak dimiliki siswa adalah ketika siswa tersebut tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, nanti ada juga sesi bagaimana caranya menumbuhkan kepercayaan diri. Karakter yang tidak kalah penting dari beberapa karakter yang sudah kita bahas di atas adalah kerja keras. Kerja keras dapat diartikan bekerja secara sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang diinginkan oleh seseorang. Bekerja secara sungguh-sungguh. Artinya apa? Artinya kita melakukan sesuatu itu dengan kesungguhan hati, dengan segala kemampuan kita curahkan. Ada banyak praktek karakter kerja keras. Yang pertama, selalu melakukan pekerjaan secara teratur dan bertanggung jawab. Yang kedua, selalu berusaha melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Artinya tidak asal-asalan. Apapun yang diberikan kepercayaan kepada kita, maka kita lakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan kita. Yang berikutnya adalah tidak suka berpangku tangan, malas dan membuang-buang waktu. Nah, ini yang paling penting dan sering Ibu perhatikan bahwa banyak sekali siswa itu terlihat malas mengerjakan sesuatu, malas berpikir, bahkan dia membuang-buang waktu dengan bermain game. Nah, anak-anakku yang baik, tentunya tidak ada di antara kita yang ingin dalam kehidupan ini menjadi orang yang gagal. Kalau kita ditanya, biasanya kamu ingin menjadi apa? Paling simpel jawabannya. Saya atau aku ingin menjadi orang yang sukses. Lalu pertanyaannya, apakah ketika kita ingin menjadi orang yang sukses dalam kehidupan kita, kita bisa mencapai kesuksesan itu dengan cara bermalas-malasan atau hanya berpangku tangan tanpa berpikir? Kita bisa dengar cerita-cerita dari orang-orang yang
terkenal, orang-orang yang memiliki kesuksesan yang baik, misalnya Chairul Tanjung misalnya, B.J. Habibie, dan banyak lagi orang yang sukses lainnya. Kalau kita dengar ceritanya atau kita baca biografinya, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai kesuksesannya dengan cerita dia waktu sekolah itu bermalas-malasan, atau dia asal-asalan saja mengerjakan tugas, atau ketika dia bekerja itu ya semampunya lah, tidak perlu menjadi lebih baik atau seadanya saja lalu dia menjadi sukses. Nah, tidak ada yang seperti itu. Bahkan banyak pula cerita ketika orang itu telah kaya, misalnya orang tuanya kaya, dia itu keturunan orang kaya, tetapi ketika dia malas, maka akhirnya dia menjadi jatuh miskin. Nah, cerita itu pun banyak. Nah, dari situ tentunya kita bisa belajar bahwa apa yang kita lakukan bermalas-malasan, atau kita malas berpikir, atau kita malas ngapain, atau dalam bahasa kalian sekarang mager, itu bukan hal yang benar sebenarnya. Apalagi anak-anakku sekalian ini adalah orang-orang yang ingin mencapai kesuksesan, artinya belum sukses, ingin mencari kesuksesan, kesuksesan dalam kehidupan, kesuksesan dalam pendidikan, kesuksesan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, kerja keras itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Apa itu kerja keras? Nah, ibu ingatkan lagi sekali, apa itu kerja keras? Kerja keras itu artinya kalian tidak boleh bermalas-malasan. Ini misalnya diberi tugas oleh guru, nanti 2 hari lagi aja baru dikumpul, nanti pas paginya harus dikumpul, malamnya harus begadang. Nah, itu sebuah kejadian atau perilaku yang salah dan jangan lagi diulangi. Atau misalnya diberi tugas lalu kalian nyontek, daripada mikir-mikir susah lalu lebih baik nyontek, ada aja juga yang memberikan contekan misalnya seperti itu. Nah, itu juga jangan dilakukan. Memang efeknya tidak sekarang. Kalian pasti senang dengan teman yang pintar lalu memberi contekan, kalian pasti senang seperti itu. Tapi ingatlah, efek dari hal yang kita lakukan sekarang itu bukan sekarang datangnya, tetapi nanti ketika kalian sudah dewasa. Nah, Ibu ingatkan kepada kalian, setelah materi ini maka kurangilah bermalas-malasan. Malas berpikir, malas mengerjakan ini, malas ini, yang dilakukan hanya main game, mager, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam adalah karakter percaya diri. Percaya diri atau self-confidence adalah kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan diri. Optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional, realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik sehingga dapat memberikan sesuatu yang dapat diterima orang lain atau lingkungannya. Anak-anak ibu, ada banyak cerita orang yang dulu tidak percaya diri menjadi percaya diri. Banyak sekali cerita seperti itu. Bahkan kadang orang tidak percaya bahwa seseorang yang sekarang menjadi motivator berasal dari orang yang tidak memiliki percaya diri sama sekali. Nah, masalah itu juga sering dialami oleh anak-anak sekolah, khususnya siswa-siswa ibu yang terdahulu. Banyak sekali yang mengalami bahwa keluhannya, ibu, ulun nih kurang percaya diri, bagaimana caranya supaya kita percaya diri? Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi percaya diri. Bagaimana caranya ketika kita ingin menumbuhkan percaya diri? Percaya diri ini bisa muncul ketika kita memiliki karakter selalu berpikir logis, selalu berpikir kritis, kemudian selalu berpikir inovatif, dan selalu ingin tahu terhadap segala hal. Artinya bagaimana caranya kita melakukan itu? Kita bisa melakukan hal itu dengan cara banyak mengumpulkan informasi. Bagaimana informasi itu bisa kita kumpulkan? Dengan cara membaca. Apakah membaca selalu berhadapan dengan buku? Jawabannya tidak. Membaca bisa dengan
menonton, bisa dengan memperhatikan sesuatu, bisa dengan menganalisis sesuatu, bisa dengan mendengarkan cerita orang lain tentang pengalamannya. Jadi yang disebut literasi itu tidak selalu berhadapan dengan buku. Nah, ketika kita memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan inovatif, lalu kita banyak sekali informasi yang kita miliki tentang segala hal, maka biasanya kepercayaan diri itu muncul dengan sendirinya. Nah, apa ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri? Yang pertama, ketika dia berbicara, maka suaranya itu jelas, tegas. Kenapa dia bisa berbicara jelas dan tegas? Karena dia mampu menyampaikan sesuatu itu dan yakin bahwa memang seperti itu adanya. Jadi tidak ada keraguan-raguan. Yang kedua, orang yang percaya diri itu selalu bersyukur terhadap keberhasilan sekecil apapun. Lalu dia tidak selalu mencari perhatian orang lain. Misalnya dia berhasil lalu dia ingin orang lain memperhatikannya, tidak. Maka dia bersyukur terhadap apa yang dia alami. Berikutnya, menghargai dukungan orang lain. Kemudian tidak selalu berburuk sangka, kemudian lebih banyak mendengarkan orang lain, atau bisa kalau dalam bahasa pergaulan itu bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, orang yang percaya diri biasanya siap mengambil resiko dan tidak malu mengakui kesalahannya. Nah, itu penting anak-anak itu. Jadi untuk menumbuhkan kepercayaan diri yang harus dilakukan adalah menumbuhkan karakter berpikir kritis, logis, dan inovatif. Ketika tumbuh percaya diri, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa berbicara dengan orang lain dalam konteks yang macam-macam. Kita bisa menjadi orang yang rendah hati karena kita tidak malu mengakui kesalahan kita. Kita tidak selalu berburuk sangka. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil ketika kita menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik. Karakter terakhir yang ingin Ibu sampaikan adalah karakter berpikir logis, kritis, dan inovatif. Apa itu logis? Logis artinya segala sesuatu itu tidak kita nilai berdasarkan perasaan. Artinya kita berpikir sebab akibat. Artinya kalau seperti ini maka akhirnya akan seperti ini. Jadi tidak ada unsur perasaan di dalamnya. Atau kalau toh ada maka sangat sedikit unsur perasaan itu. Bagaimana kita bisa berpikir logis? Karena kita kritis. Kritis menilai apa kelebihan, apa keburukan, apa sebab, apa akibat. Ketika kita kritis terhadap segala hal, maka kita akan bisa berpikir segala hal dengan bentuk yang baru. Kita bisa inovatif, kita bisa kreatif untuk menciptakan hal yang baru, untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Nah, karakter ini menjadi karakter yang lumayan sulit kita miliki. Karena bagi sebagian orang, untuk berpikir kritis itu sulit. Apalagi berpikir inovatif. Kalau berpikir logis masih bisa kita lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir logis, kritis, dan inovatif? Kembali, kita harus menjadi orang yang literat, orang yang memiliki wawasan yang luas. Bagaimana supaya kita memiliki wawasan yang luas? Kita harus banyak informasi yang kita bisa ambil dari lingkungan kita, dari dunia, dari apa saja. Dan kita tidak perlu memilah-milahnya menjadi ini tidak penting, ini penting. Semuanya menjadi penting, baik itu yang positif ataupun negatif. Ketika informasi itu positif, kita akan berpikir secara kritis. Begitu pula ketika informasi itu negatif, maka kita akan menilainya dari sudut hal yang berbeda dengan orang lain. Nah, ketika orang memiliki pemikiran yang baik, maka informasi apapun itu, mau itu informasi fakta atau hoax, itu tidak akan berpengaruh apapun. Misalnya begini, ketika ada informasi, maka dia selalu berpikir, oh ini benar atau tidak. Kalau ini benar, apa akibatnya? Kalau tidak, apa akibatnya? Memang seperti ini harusnya. Nah, ketika dia akan berpikir itu, maka yang hoax itu pasti terjaring. Karena setiap orang yang berpikir kritis, maka dia akan mengambil keputusan di akhirnya. Dia mau mengambil keputusan ini benar atau tidak. Alasannya benar apa, kalau tidak apa. Selalu seperti itu. Lalu, kenapa di dunia maya atau di dunia kita sekarang ini banyak sekali berita hoax? Dan banyak sekali orang yang terjebak dalam berita hoax.
anak-anak ibu tentu bisa mengerti bahwa kenapa orang jadi seperti itu, karena banyak sekali orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan inovatif tadi. Artinya segala berita ataupun segala informasi yang dia terima itu tidak bisa disaring di kepalanya. Sehingga apapun berita itu ya begitulah adanya. Bahkan dia tambah-tambahi supaya berita itu menjadi berita yang panas. Nah, untuk orang yang memiliki karakter berpikir logis, kritis, dan inovatif, maka dia tidak seperti itu. Dia akan menyaring semua informasi, baik informasi itu sudah fakta, dia akan berpikir dari sudut-sudut yang baik. Nah, apalagi berita itu memang berita yang hoax tadi. Sehingga apabila semua orang memiliki karakter berpikir ini, maka selamatlah dunia kita, maka tidak ada berita hoax, tidak ada sara, dan lain sebagainya. Tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya agar karakter ini bisa kita tumbuhkan? Tadi yang pertama adalah orang itu harus literat, artinya orang itu berwawasan luas. Yang kedua, suka bertanya. Nah, suka bertanya dalam hal ini tentunya harus diberikan clue bahwa yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang penting, bukan orang yang selalu bertanya, tetapi yang ditanyakan itu tidak begitu penting. Kemudian, menimbang bukti sebelum menarik kesimpulan. Kemudian yang keempat adalah menganalisis strategi, keuntungan, dan kerugian serta solusi. Yang kelima, memberikan ide secara cepat dalam kelompok, membuat formula, survei, atau sebab akibat. Yang keenam, memiliki keterampilan debat dan diskusi. Nah, dan yang terakhir, mampu melihat kesalahan, ketidaksesuaian, dan ketidaklogisan. Nah, anak-anak ibu berharap kalian akan menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang telah kita bicarakan ini tadi. Anak-anakku yang baik, tentunya tidak ada satupun di antara kita ingin memiliki karakter buruk. Kita ingin menjadi siswa yang berkarakter terpuji dan memiliki karakter yang unggul. Lalu tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengetahui hari ini sampai jam ini, sesi ini, kita telah mengetahui karakter apa saja yang harus kita kembangkan agar kita menjadi orang yang berkarakter terpuji atau memiliki karakter unggul. Setelah kita mengetahui, Ibu berharap kalian mampu memahami apa saja yang harus kalian lakukan agar kalian bisa memiliki karakter tersebut. Yang berikutnya, yang tahapan yang ketiga adalah kalian membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku. Jadi tidak hanya memahami karakter, tetapi kalian membiasakan dengan berperilaku, atau dalam bahasanya itu memiliki habit, memiliki perilaku. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan di sekolah, di rumah, atau di masyarakat itu telah mencerminkan sebuah karakter yang baik. Nah, kalau sudah membiasakan, Ibu yakin bahwa kita telah meyakini. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu tanpa kita meyakini? Nah, apabila kita telah melakukan langkah-langkah tersebut, maka kita mempertahankannya. Jangan sampai kita move on terhadap karakter yang telah baik dan telah kita yakini bahwa itu adalah karakter terpuji. Nah, apabila kita telah mempertahankan karakter itu, maka karakter itu akan tertanam dalam diri kita dan menjadi kebiasaan kita, bahwa kita tidak akan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, apabila semua langkah itu bisa kita lakukan, maka Ibu yakin kalian akan menjadi siswa yang memiliki karakter terpuji. Tentunya itu yang akan menjadi kebanggaan SMA Negeri 5, menjadi kebanggaan orang tua kalian, bahwa tidak sia-sia kalian mengenyam pendidikan bertahun-tahun sehingga kalian bisa menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik dan tentunya akan menjadi orang yang sukses. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara mengubah sebuah kebiasaan? Misalnya contoh saja bahwa kita misalnya jarang sholat misalnya, atau kita sering terlambat sholat,
lalu ingin mengubah kebiasaan kita yang jarang sholat menjadi rajin sholat, lalu yang sering terlambat sholat misalnya kita selalu sholat di awal waktu misalnya. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa jika kita ingin membangun sebuah kebiasaan, artinya kita belum memiliki kebiasaan, lalu kita ingin membangun sebuah kebiasaan baru, maka kita hanya memerlukan 21 kali saja mengulang kebiasaan itu sampai kegiatan itu atau hal positif atau negatif itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, hanya 21 kali saja. Tapi berbeda dengan kita mengubah sebuah kebiasaan. Misalnya tadi kebiasaan terlambat sholat atau kebiasaan melalaikan sholat. Nah, itu justru jauh lebih sulit. Artinya kita perlu 100 kali melakukan atau mengubah kebiasaan itu menjadi kebiasaan baik. Perlu 100 kali karena kita harus menimpa atau menutup kebiasaan lama mengubah menjadi kebiasaan baru. Itu perlu 100 kali melakukannya. Nah, tentunya ini menjadi pekerjaan yang sangat sulit untuk kita semua. Ibu berharap tidak ada di antara kalian yang memiliki kebiasaan terlambat datang ke sekolah. Ibu berharap seperti itu. Atau kebiasaan mengolok-olok guru. Nah, atau kebiasaan menyontek misalnya. Coba kita bayangkan kalau kalian memiliki kebiasaan itu sudah bertahun-tahun, lalu apa yang harus kita lakukan untuk membuang kebiasaan itu, menggantinya dengan hal yang baru misalnya. Itu tentunya menjadi pekerjaan kita yang lebih sulit, menjadi pengerjaan kita yang berat. Nah, Ibu berharap kalau toh memang di antara kalian memiliki kebiasaan itu, kita akan bersama-sama membuat kebiasaan baru agar kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memiliki perilaku yang baik, agar kalian menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian yang unggul. Lalu kita akan lanjut pada apa yang paling berpotensi untuk menciptakan efek positif sekaligus negatif pada standar moral dan etika kita. Yang pertama adalah orang tua atau keluarga kita. Yang kedua adalah rekan atau lingkungan. Dan yang ketiga adalah guru atau sekolah. Itu mencakup segala hal yang ada di sekolah. Yang berikutnya adalah pemuka agama. Dan yang kelima adalah media. Nah, mungkin bertanya-tanya anak-anak ibu sekalian, mengapa keluarga yang paling utama? Tentunya pendidikan yang pertama kita peroleh adalah pendidikan dalam keluarga. Apapun kebiasaan yang ada dalam keluarga kita, biasanya kita bawa menjadi dasar dari segala perilaku dan etika kita. Yang kedua adalah lingkungan. Karena keluarga itu berada dalam sebuah lingkungan, maka lingkungan juga sangat berpotensi membangun efek positif ataupun negatif dalam moral dan etika kita. Misalnya saja lingkungan kita adalah lingkungan yang agamis, maka biasanya kita juga terbiasa dalam kehidupan yang agamis. Kemudian sekolah yang kondusif, sekolah yang baik, guru yang baik, lingkungan sekolah yang baik akan menciptakan suasana yang baik. Oleh sebab itu, bersama-samalah kita menciptakan sekolah kita SMA Negeri 5 ini menjadi sekolah dengan iklim yang baik. Siapa yang ada di dalamnya? Yang ada di dalamnya adalah orang-orang seperti kita. Ada ibu, ada kalian sebagai siswa, ada pesuruh kita, ada staf, dan semua yang ada di SMA Negeri 5 ini. Kita semuanya bertanggung jawab terhadap iklim yang baik dalam sekolah kita. Yang berikutnya adalah pemuka agama. Nah, ini secara individu karena kita memiliki agama secara individu. Maka pemuka agama, siapapun yang menjadi panutan kita dalam beragama, maka itu juga bisa memberikan warna moral dan etika kita. Nah, selanjutnya yang paling berbahaya ini adalah media. Dalam era globalisasi sekarang ini, media menjadi hal yang sangat penting mempengaruhi moral dan etika kita, khususnya di Indonesia, khususnya pelajar-pelajar kita, khususnya anak-anak ibu yang ada di SMA Negeri 5 Banjarmasin.
Selanjutnya nanti kita akan lihat sejauh mana media ini berpengaruh. Ibu yakin kalian juga tahu bahwa uh, hampir separuh dari kehidupan kalian itu di media. Lalu media itu menjadi pengaruh yang positif bagi orang yang mampu memikirkan apa yang menjadi hal positif yang harus menjadi konsumsi mereka, yang harus dikonsumsi mereka, dan dia bisa menjadi sangat negatif apabila seseorang itu tidak mampu menyaring apapun yang menjadi konsumsinya dalam media sosial. Nah, selanjutnya berikut ini adalah implementasi pendidikan karakter di tingkat keluarga. Nah, di sini ada gambar bagaimana keluarga itu turut andil dalam menciptakan nuansa karakter seorang anak. Dari keluargalah dasar karakter itu bermula. Jadi ketika keluarganya baik, menumbuhkan karakter-karakter yang baik, menanamkan karakter-karakter yang baik, insya Allah anak yang terlahir dari keluarga yang baik seperti itu juga memiliki karakter yang baik. Selanjutnya ini adalah implementasi pendidikan karakter di sekolah. Bagaimana seorang guru dan siswa saling menyapa pada saat pembelajaran, setiap siswa antusias bertanya dalam setiap pembelajaran, kemudian bagaimana seorang guru dan siswa saling menghargai, bagaimana interaksi antara sesama siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. Ini hanya beberapa contoh kecil yang ada di sekolah. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh lain bagaimana implementasi pendidikan karakter yang ada di sekolah. Nah, yang ini adalah beberapa contoh implementasi pendidikan karakter di masyarakat. Nah, di gambar pertama itu terlihat bagaimana Indonesia ini memiliki banyak sekali agama, lalu semua pemangku agama atau semua umat beragama dengan berbeda-beda agama memiliki satu toleransi yang baik. Yang berikutnya lagi adalah contoh bagaimana sebuah masyarakat menghargai budayanya, bermain dan menghargai ciri-ciri ketradisionalan gitu. Jadi menjunjung tinggi budayanya. Yang berikutnya lagi kerjasama dalam lingkungan masyarakat itu juga sangat penting. Bagaimana kekompakan dan saling menghargai antara sesamanya. Nah, contoh-contoh yang disampaikan tadi yang berupa gambar-gambar tadi, Ibu harap kalian bisa memahaminya dan bisa melihat, oh ya, di lingkunganku telah ada ini, di keluargaku juga begini, di sekolahku juga sudah ada yang seperti ini. Itu juga penting bagi kalian untuk menilai dan menciptakannya, karena nanti kalian di sekolah ini hidup secara sosial, berkelas-kelas, berkelompok-kelompok, saling menghargai, berbeda agama, berbeda bahasa, dan berbeda budaya. Nah, berikut ini adalah bagaimana pembinaan karakter melalui ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 5, ekstrakurikulernya cukup banyak anak-anak ibu. Kalian silahkan memilih yang mana yang sesuai dengan keahlian dan sesuai dengan minat kalian. Nah, di setiap ekstrakurikuler yang ada di SMA 5 banyak sekali nilai karakter yang ditumbuhkan sebenarnya. Tetapi secara tidak sadar kita tidak melihat sebenarnya. Tapi kalau kita pikirkan banyak sekali karakter-karakter unggul yang bisa kita cari, kita gali dalam setiap ekstrakurikuler. Nah, Ibu akan memberikan beberapa contoh penanaman karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 5. Nah, yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler debat bahasa Indonesia. Nah, ini adalah kegiatan debat yang diikuti oleh SMA Negeri 5. Ini hanya sebagian kecil karena di SMA Negeri 5 ekskul debat bahasa Indonesianya cukup baik karena sampai ke tingkat nasional dan kemarin menjadi juara favorit tingkat nasional. Nah, ini dalam ekstrakurikuler ini kita bisa lihat bagaimana aktualisasi nilai-nilai kecerdasan, kritis, inovatif, rasa ingin tahu, berpikir terbuka, produktif dan lain sebagainya. Ini hanya sebagian kecil aktualisasi nilainya saja.
Nah, kalau kalian lihat lagi ke atas, apa yang kita pelajari tentang nilai-nilai karakter tadi, kalian juga bisa lihat di sini bahwa ketika orang pandai berdebat, maka dia memiliki karakter percaya diri yang baik. Nah, itu. Jadi ini hanya salah satu sebagian saja. Selanjutnya, penanaman karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler ekskul mading. Nah, bagaimana mereka mengaktualisasikan nilai kreativitas, tanggung jawab kritis, rasa ingin tahu, dan menghargai keberagaman. Nah, jadi di dalam ekskul mading ini, setiap siswa diminta untuk menulis sendiri berita kadang. Ya, jadi boleh juga berita yang lain, tetapi ada juga berita-berita yang ditulis yang sumbernya dari warga SMA Negeri 5 ataupun sumbernya dari semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 5. Di sana mereka belajar menulis sendiri, baik mencipta puisi atau apa saja yang berkaitan dengan ekskul mading. Maka disitulah tercipta, teraktualisasi beberapa nilai-nilai karakter yang baik di dalamnya. Contoh selanjutnya adalah penanaman karakter melalui kegiatan ekskul paskibra. Nah, dalam kegiatan ekskul paskibra ini dapat kita lihat aktualisasi nilai nasionalisme, tanggung jawab, disiplin, percaya diri juga ada, saling menghargai dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah penanaman karakter melalui kegiatan ekskul hapsi. Apa nilai yang diaktualisasikan dalam ekskul ini? Yang diaktualisasikan ada nilai religius, keberagaman, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, contoh lain juga adalah penanaman karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, voli, dan basket. Nah, aktualisasi nilai yang ditanamkan dalam ekskul ini adalah sportivitas, tangguh, handal, berdaya tahan, bersahabat, dan kompetitif. Dari beberapa contoh ekskul yang Ibu sampaikan, artinya ketika kalian mengikuti ekskul itu banyak sekali nilai-nilai yang tertanam di dalamnya. Jadi tidak ada salahnya ketika kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian dan memilih salah satu ekskul yang kalian minati yang ada di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Satu hal lagi yang harus kalian ingat bahwa cobalah masuk dalam satu ekskul dan cobalah untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Tentunya akan banyak pengalaman menarik, pengalaman yang berbeda ketika kalian tidak pernah mengikuti ekskul lalu ikut dalam sebuah ekskul. Nah, yang ini adalah contoh penanaman karakter melalui kegiatan intrakurikuler. Nah, apa yang bisa kita lihat dalam gambar ini? Yang pertama, kegiatan membaca puisi. Apa yang dilihat ketika nilai apa yang bisa kita unggulkan? Aktualisasi nilai apa yang bisa kita lihat dari ketika seorang siswa membacakan puisi? Yang pertama tentunya bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab terhadap dirinya ketika dia dipercaya untuk membacakan puisi. Yang kedua, ketika dia membaca puisi, lalu nilai apa yang bisa kita ambil lagi? Dia bisa percaya diri, ya, berusaha menumbuhkan rasa percaya diri yang baik. Gambar berikutnya adalah kegiatan dalam praktek materi debat. Di SMA, materi debat ini memang menjadi salah satu materi baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan materi ini disampaikan dengan tujuan menciptakan siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif tadi. Nah, ketika kalian sudah masuk dalam materi ini, maka diharapkan kalian bisa belajar bagaimana caranya menyampaikan ide, kemudian dengan alasan, dengan pertimbangan, dan akhirnya memberikan solusi untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi banyak sekali nilai yang diambil ketika pembelajaran itu memang benar-benar diterapkan dalam kegiatan belajar di sekolah. Nah, contoh lain dalam kegiatan intrakurikuler adalah ketika gurunya menjelaskan, kemudian siswa memperhatikan. Kemudian ketika siswa diberikan tugas, maka dia mengerjakan. Kalian juga tentunya akan sudah tahu nilai apa yang bisa kita ambil ketika situasi seperti itu terjadi di kelas kita.
Contoh selanjutnya tentang penanaman karakter melalui kegiatan intrakurikuler, ketika para siswa berebut unjuk tangan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Yang berikutnya lagi adalah kegiatan penelitian atau pengamatan untuk mengaktualisasikan segala kemampuan pengetahuan yang dimiliki dalam sebuah pengamatan. Nah, ini biasanya terjadi pada mata pelajaran IPA, misalnya biologi, fisika, ataupun kimia. Anak-anak ibu yang baik, di akhir sesi ini nanti kalian akan diminta untuk mengamati sebuah video kasus dalam sebuah pembelajaran. Setelah itu kalian akan disuguhi dua buah pertanyaan mengenai video yang telah kalian tonton. Nah, jangan lupa nanti kalian jawab sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Ketika kalian memperhatikan semua yang Ibu sampaikan, insya Allah kalian bisa menjawab pertanyaan dalam kasus tersebut dengan baik. Selamat mengerjakan anak-anakku yang baik, semoga menjadi orang yang sukses. Anak-anakku, demikian materi yang Ibu sampaikan tentang pendidikan karakter dan budi pekerti. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan dan bisa kalian jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat sekali lagi, selamat datang di SMA Negeri 5, selamat belajar di SMA Negeri 5, selamat meraih sukses di SMA Negeri 5 Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.